Awal gua ketemu KPR itu gua bahagia banget coy. Ibarat kata gua ketemu sama cinta pertama gua saat itu. Indah, manis, dan bikin gua makin percaya kalau masa depan dengan rumah yang gue inginkan itu tuh mudah. Karena salesnya itu waktu itu ngejelasin ke gue dengan bahasa yang bener-bener cepet gue pahamin dengan mudah, gak ribet. Saat itu juga gue paham sama apa yang salesnya terangin ke gue. Dari segi gaji gue, dari segi gue kontrak kerja gue, itu dia ngejelasinnya pokoknya masuk akal banget. Makanya gue bener-bener waktu itu merasa ini adalah kesempatan emas buat gue. Mulai yang dari cicilan 2 jutaan, prosesnya cepet, DP juga ringan. Gue waktu itu tinggal tanda tangan aja lah pokoknya. Makanya gue bahagia banget. Bayangin gue bisa punya rumah cuma modal tanda tangan tuh. Itu gue seneng banget waktu itu. Akhirnya waktu itu gue langsung pulang bawa surat-surat, gue langsung nempatin rumah yang waktu itu gue beli dengan KPR saat itu juga. Di hari itu juga gue langsung mulai pindah-pindah barang, gue langsung mulai ya merapikan rumahnya lah untuk siap-siap gue tinggal. Gue nyicil terus. Setelah 1 tahun gue nyicil, itu makin terasa enak gue. Kenapa? Karena gue makin happy. Udah gaji gue stabil kan, kerjaan gue juga lancar aja. Cicilan juga gue ibarat kata kayak nyicil HP, ringan. Akhirnya gue mutusin buat terusin cicilan itu. Setelah 2 tahun, jadi kan tadi udah setahun, sekarang tambah 2 tahun, dari 3 tahun gue nyicil rumah. Itu banyak orang-orang bilang, kalau KPR lu sudah nyicil selama 3 tahun itu nanti periode honeymoon itu udah habis. Gue awal gak percaya sama orang-orang yang bilang kayak gitu. Kenapa? Karena bahkan setelah gue nyicil 3 tahun itu malah menurut gue semakin mudah. Semakin mudah dan gue semakin enjoy. Ibarat kata, uang yang gue keluarin buat bayar cicilan rumah KPR itu tuh cuma uang buat gue bayar kamar mandi aja. Ya jadi enteng lah. Bahkan gaji gue itu gak habis cuma buat cicilan. Gaji gue itu masih bisa buat gue healing bareng keluarga gue, buat gue nongkrong sama kawan-kawan gue, bahkan buat gue beli-beli apa yang gue mau lah, itu masih bisa. Makanya gue bahagia banget. Dan cerita ini itu adalah dongeng yang datang menawarkan kenyamanan. Dongeng yang berhenti tepat sebelum bab yang berjudul Bunga Floating dan Realita Dewasa.